Steven, Pak Gong juga ya, sudah hadir ya. Sorry loh buat kamu panik berulang-ulang. Pak Mr. James Dwi, nggak apa-apa Mr. James Dwi. Silakan, sekarang sudah siap ya Mr. James Dwi untuk memberikan. Sudah siap. Selamat malam semuanya. Thank you very much, Soli, atas delaynya. Padahal sudah masuk loh, cuma coba terus nggak masuk-masuk. Dari tadi saya lihat kamu lagi ngomong terus Alia. Oke, langsung kita mulai ya. Kita share kontennya. Nanti setelah itu kalau ada sesi tanya jawab, yuk silakan bertanya, kita jawab bersama-sama ya. Oke, buru-buru nih. Topik, can you please host bisa tolong enable saya share screen? Host bisa tolong enable saya share screen ya. Saya sudah mau share PowerPoint slide saya ya. Oke, yes, thank you. Oke, sudah bisa masuk ya. Ya, welcome. Ini adalah batch ketiga, batch pertama dan batch kedua kita dapat tanggapan yang sangat-sangat positif, maka terjadilah batch ketiga dan batch ketiga ini luar biasa. Saya lihat ada hampir 700-an peserta ya. Amazing banget. Inilah menunjukkan minat ya, minat pasar ya, masyarakat untuk mau manfaatkan sistem seperti ini untuk dapat passive income, satu investasi yang menarik ya. Oke, but let me explain to you my content. Mudah-mudahan konten saya bisa buat Anda lebih confident. Of course, saya tahu yang hadir di sini malam ini adalah beraneka macam orang. Ada yang sudah invest ya, sudah invest dan sudah bergabung di V-Blast Global ya. Ada yang lagi mempertimbangkan secara serius ya. Ada yang diajak dan mau dengar dulu supaya bisa dipertimbangkan ya. Ada yang nggak tahu kenapa Anda hadir, pokoknya diseret untuk hadir ya, hadirlah. Oke ya. Dan siapapun kita ya, ada yang sudah ya ikut sudah daftar dan qualified untuk ikut bootcamp pertama first anniversary ya, dan saya excited sekali karena saya juga akan hadir di bootcampnya dan saya akan bawa beberapa sesi di bootcampnya juga. Oke ya, so yang hadir saya tahu beraneka ragam. Ada yang sudah berpengalaman sebagai investor ya, ada yang belum masuk ke dunia investasi dan sebagainya. Untuk Anda yang sudah berpengalaman, saya yakin apa yang akan saya sampaikan Anda sudah mempraktekkannya. Ya, oke. Untuk Anda yang lagi mempertimbangkan, lagi coba-coba, moga-moga apa yang saya sampaikan malam ini bisa buka pemikiran Anda ya. Oke, langsung aja. Saya akan bahas secara umum dari segi investasi ya. Dan saya tanggapi tema malam ini, be a superstar. Be a superstar. Nah, kalau kita mau jadi star, kita lihat bintang di langit. Ya, star itu banyak, tetapi bintang itu muncul. Kenapa kita bisa lihat bintang? Bintang itu kelihatan kalau di latar belakangnya hitam. Kalau latar belakangnya hitam, itu bintang kelihatan. Kenapa? Karena lebih banyak hitamnya, tetapi yang bersinar sedikit. Ya, berarti si bintang itu berbeda dengan yang lain. Yang lain gelap, lebih banyak gelapnya. Tetapi si bintang itu berbeda dengan yang lain. Oke ya? So if you want to be a star, you have to be different from the others. You have to be different from the average. Ya, kalau rata-rata orang seperti ini, star itu agak berbeda sedikit. Maka dia mencolok, maka dia beda, dan namanya superstar berarti udah amat sangat berbeda. Oke ya. Jadi kalau Anda tidak, dan kita semua tahu berbeda itu ada resiko. Berbeda itu resiko. Lebih aman di ramai-ramainya. Berbeda itu resiko. Jadi kalau Anda tidak berani beresiko, Anda tidak mungkin jadi star. Kalau Anda tidak berani berbeda sedikit, Anda nggak mungkin bisa jadi star. Berarti kalau Anda tidak berani beresiko, tak berani berbeda sedikit dengan pendapat umum, Anda akan seperti orang lain. Betul kan? Ya, jadi that's why the topic today is be a superstar. Ya, to be a star, syarat pertama adalah Anda harus berani agak berbeda dengan pendapat umum. Anda harus berani mengandung resiko sedikit. Betul kan? Nah itu star. Oke, semua star di bidang apapun berbeda daripada yang lain. Maka dia star. Ya, dan namanya berbeda daripada orang lain pasti jadi sumber omongan. Karena kita beda dengan yang lain. Betul ya? Oke, so
if you tidak mau jadi omongan, ya Anda jadi rata-rata lah. Kalau rata-rata ya di dalam konteks langit itu bintang, ya gelap lah. Oke, ya. So, let's talk about stars. Ya, stars are different from the others. Oke, itu poin pertama. Ya, topik kita hari ini adalah bagaimana kita mau different from the others. Bagaimana kita mau berbeda dengan yang lain, tetapi tidak terlalu beresiko. Ya, kalau kita bilang sama sekali nggak ada resiko, bohonglah. Oke ya, tidak terlalu beresiko, tidak terlalu mengriskan. Nanti kita bahas. Ya, oke ya. Oke, nah maka dari itu kita harus berangkat dari mindset. Ya, kita harus berangkat dari mindset. Kenapa? Semua orang mau nikmati hasil yang bagus. Tetapi hasil yang bagus itu adalah akibat. Dan ini bisa dipakai bukan hanya untuk investasi, tapi untuk segala aspek kehidupan. Saya pakai slide ini juga untuk orang sales dan sebagainya. Oke? Selalu orang bilang, sikap akan menentukan hasil. Tidak salah sih, sikap menentukan tingkah laku kita, sikap menentukan perilaku kita. Perilaku kita akan menentukan tindakan kita akan menentukan hasil kita, dan hasil kita yang kita capai secara konsisten akan menentukan prestasi kita. Oke, so prestasi kita dalam 2 tahun ini, prestasi kita dalam 3 tahun ini adalah kumulasi dari hasil yang kita dapat secara konsisten. Nggak selalu positif, tetapi lebih banyak positif daripada negatif, maka performance-nya meningkat. Betul? Kalau resultnya lebih banyak negatif dari positif, maka performance-nya menurun. Dan hasilnya berbanding dulu dengan tindakan. Ya, ada tindakan atau tidak ada tindakan. Tindakan yang tepat atau tindakan yang keliru, itu semua berdampak ke hasilnya. Dan tindakan kita disetel oleh perilaku kita, dan perilaku kita ditentukan oleh sikap kita. Nggak salah sih, tapi pertanyaannya adalah apa yang menentukan sikap seseorang? Ternyata yang menentukan sikap seseorang adalah pola pikirnya. Pola pikirnya, oke ya. Jadi, dan ini yang menarik sekali Bapak-Bapak Ibu sekalian, pola pikir kita terbentuk tanpa kita menyadari. Itu dia, oke, betul kan? Pola pikir kita terbentuk tanpa kita menyadari. Pola pikir kita terbentuk dari lingkungan waktu kita lagi besar, bertumbuh besar. Oke, when we were children growing up. Nah, mindset kita terbentuk tergantung apa yang diomongin oleh orang tua, tergantung dari contoh yang kita lihat dari orang tua dan sebagainya. Nah, maka dari itu banyak orang, kalau orang tuanya pedagang, dia otomatis jadi pedagang, umumnya jadi pedagang, ataupun ada jiwa pedagangnya. Kenapa? Setiap hari dia lihat orang tua lagi dagang. Oke, jadi selalu tawar-menawar ini, tawar-menawar itu. Jadi mindset pedagang udah masuk. Tapi kalau keluarganya semua profesional, satu pelukis, satu penulis, satu artis di panggung, ya, satu dokter, dia akan pasti jadi profesional. Kenapa? Karena dia tidak punya mindset, tidak punya pencontohan, tidak punya doktrin untuk jadi pengusaha, betul kan? Ya, dan sebagainya. Ya, maka dari itu Anda lihat, wah, sekeluarga ini seniman semua. Wah, sekeluarga ini pedagang semua. Karena mindsetnya terbentuk. Oke, dan demikian juga mindset kita terhadap uang. Pun sadar atau nggak sadar sudah terbentuk. Oke, ya. Nah, hari ini saya akan berusaha menyadarkan, membuka sedikit supaya mindset kita bisa berubah. Kalau mindset kita berubah, sikap kita berubah, perilaku kita berubah, tindakan kita berubah, dan ini semua mindset terhadap uang. Mindset terhadap uang, attitude terhadap uang, action terhadap uang, hasil uang kita pun berbeda. Dan saya sudah alaminya. Nanti saya mau bahas. Oke, ya. Next. Oke. Ini semua bahas mindsetnya, semua bahas pola pikir. Oke, dan ini semua adalah hal-hal yang fondasi, dasar, yang bisa buat kita geser pola pikir kita. Oke, nah ini bukan dari saya, selalu saya kutip orang-orang yang sudah sukses lah. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di bumi ini. Oke, dan ini kalimat dari dia. Jika Anda bekerja keras untuk cari duit, Anda adalah kelas menengah. Sialan, kalimat pertama aja menyakitkan gitu loh ya. Oke, bila jika Anda bekerja keras untuk cari duit,
Anda adalah kelas menengah. Tapi jika uang Anda bekerja keras buat Anda, Anda kelas atas. Oke, ya. Nah, sebagian dari Anda sudah bermain di wilayah ini. Sebagian dari Anda sudah investor di mana uang Anda bekerja untuk Anda. Berarti tidur pun ada duit, tidur pun dapat duit. Ini sudah ada. Oke, sebagian dari besar dari Anda adalah ini. Kalau nggak bekerja, duit nggak masuk. Oke ya. Kalau ya berlibur panjang, mungkin duit nggak masuk. Oke, atau sebagai karyawan, Anda dapat jatah mungkin 30 hari, 40 hari per tahun. Selain dari itu, Anda harus kerja untuk cari duit. Betul ya? Jadi middle class. Nah, teman-teman, sulitlah untuk kita sekaligus pindah dari middle class ke upper class. Sulit. Oke, ya. Karena kita nggak bisa langsung lompat begitu. Tetapi bisa mulai melangkah. Berarti bisa dibilang ya, 80% Anda middle class karena Anda kerja untuk menghasilkan uang. Tapi 20% Anda sudah ke upper class. Uang Anda bekerja untuk Anda. Gitu loh. Oke ya. Jadi saya juga begitu. Saya juga di middle class karena saya juga kerja untuk cari duit. Tapi saya juga mau dong cium enaknya upper class. Dan saya sudah melangkah di sini. Oke. Uang saya yang bekerja supaya saya dapat duit. Oke, ya. Nah, jadi kalimat kedua nih, menarik saya. Ini ubah mindset Anda ya, ubah mindset Anda, oke? Jadi pertanyaan saya sederhana aja. Apakah Anda sudah berada di sini? Kalau belum berada di sini, mau nggak berada di sini? Kalau mau berada di sini, kenapa? Apakah enak atau apa nih? Apa yang buat Anda mau berada di sini? Oke? Karena kalau Anda bekerja di sini, Anda yang menentukan hasil. Betul kan? Anda yang menentukan hasil. You are in control. No risk. But if you are here, uang Anda yang bergerak. Uang Anda bergerak sesuai dengan kondisi pasar. You are not in control. Di sini ada risk sedikit. Betul kan ya? Jadi selama Anda tidak berani mengandung resiko, lu main di sini. Kalau mau main di sini, harus berani beresiko. Kalau nggak berani beresiko, ya sudah di sini aja udah. Oke, nggak mau kerja nggak ada duit, ya udah gitu aja. Oke, tapi kalau mau enak ya gila ya nggak kerja pun dapat duit, ya harus di sini ya ada resiko lah. Semua ada harga yang harus dibayar lah. Oke, ya. So itu poinnya. Next, mindset. Nah ini orang kaya telah belajar bagaimana caranya supaya uangnya bekerja untuk mereka. Orang kaya telah belajar bagaimana caranya supaya uangnya kerja untuk mereka. Maka dari itu mereka bisa dapat duit sambil tidur. Maka dari itu mereka bisa menghasilkan duit selama tidur. Kayaknya kalimat ini enak banget deh, bikin ngeces banget. Oke, tetapi ini adalah akibat. Penyebabnya apa? Ini banyak orang kaya telah belajar bagaimana caranya. Nah, saya mau tanya, belajar ini pakai apa? Belajar ini pakai apa? Belajar pakai dua kan? Belajar pakai duit. Betul nggak? Mau duduk di bawah pohon kelapa tiba-tiba dapat ilham? Nggak ada lah. Oke, belajar pakai duit. Belajar pakai waktu. Dan waktu itu bukan semata-mata waktu, tetapi melalui jalannya waktu kita dapat pengalaman. Melalui jalannya waktu kita dapat pengalaman. Jadi nggak bakalan dapat pengalaman kalau kita tidak bertindak. Dan tindakan tanpa bermodal kan susah. Betul kan? Oke, so orang belajar. Semua orang mau belajar baru bisa. Tapi semua belajar itu ada tindakan. Dan tindakan itu bermodal. Modal untuk uang dan modal waktu. Harus belajar. Habis mau gimana lagi? Kecuali menikah konglomerat, itu nggak usah belajar lah. Itu nggak usah belajar lah. Oke ya, itu kayak mendadak lah. Ya, tapi kebanyakan kita sudah ya tahu gitu 30 tahun lalu James lu ngomong ya udah terlambat dah. Oke ya, oke, yuk. Jadi sekarang saya mau tanya, Anda mau nikmati ini nggak? Kalau mau menikmati ini, Anda harus belajar. Pertanyaannya, mau belajar nggak? Mau belajar, mau keluar duit nggak? Enggak, ya udah tunggu aja. Oke ya, karena dasarnya kan begitu, ya. Nah,
Jadi prinsip dari Warren Buffett dan semua orang kaya bilang, buatlah uang Anda kerja keras buat Anda. Oke, ya, buatlah uang Anda kerja keras buat Anda. Oke, dan saya baca buku ini Multiple Streams of Income, ya, dan sumber penghasilan yang berganda, multiple sumber penghasilan. Dan itu saya baca berapa tahun yang lalu, dan berapa tahun yang lalu saya juga dapat satu kalimat dari Warren Buffett lagi. Warren Buffett bilang, jangan andalkan sumber penghasilan tunggal. Jangan pernah, never, jangan pernah mengandalkan sumber penghasilan tunggal. Karena sumber penghasilan tunggal itu sangat bahaya. Betul? Kalau ini sumber penghasilan tunggal, ini sakit, sudah nggak bisa berpenghasilan. Anda buka usaha, apapun usaha Anda, buka toko mebel. Kalau pasar sepi, sumber penghasilan satu-satunya mebel, udah amsyong. Betul kan? Ya, jadi banyak orang sumber penghasilannya antara diri sendiri, tunggal, atau sumber penghasilannya adalah bisnisnya dan satu jenis bisnis doang. Bisnis mebel buka 5 cabang. Nah, tetap mebel. Sumber penghasilan Anda bisa bilang 5, enggak, 1. Kenapa? Satu jenis usaha. Beda kalau Anda punya usaha mebel, usaha restoran, usaha rumah sakit, usaha sekolah, itu sumber penghasilan berganda. Betul kan? Ya. Nah, Anda yang kerja sebagai karyawan, Anda sumber penghasilan tunggal. Karena tunggalnya Anda tunggal dan Anda programmer. Contoh, lu programmer. Jadi yang Anda tahu programmer doang. Yang Anda tahu programmer dan Anda tunggal lagi. Double tunggal, tambah amsyong. Oke, ya. So, Warren Buffett bilang, jangan pernah mengandalkan sumber penghasilan tunggal. Oke? Berarti harus ada ganda. Sumber penghasilan ganda. Nah, sumber penghasilan ganda itu gimana? Satu, perlu keahlian. Oke, misalnya saya pembicara seminar, sumber penghasilan ganda adalah saya harus jadi guru les piano mungkin, ya oke, itu sumber penghasilan ganda. Ya, atau saya buka rumah makan, atau saya punya usaha ini sumber. Tetapi untuk itu satu perlu keahlian, kedua perlu modal gede, ketiga perlu waktu untuk menguasai bidang itu, betul? Mana sempat? Oke, jadi maka dari itu banyak orang karena nggak sempat, nggak punya modal, nggak punya keahlian, nggak punya waktu, nggak punya tenaga, akhirnya mau nggak mau sumber penghasilan tunggal. Bahaya. Oke, maka dari itu investasilah, lakukan investasi, dan melalui investasi mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Oke, jadi ada 2 cara untuk dapat sumber penghasilan berganda. Satu adalah punya beberapa bisnis supaya ada sumber penghasilan ganda. Oke, atau kita fokus ke keahlian kita, tetapi kita invest dari beraneka ragam supaya melalui investasi kita dapat penghasilan. Nah, kalau investasi kita membuat penghasilan, berarti uang kita yang bekerja untuk kita. Kita nggak usah tambah waktu, kita nggak usah tambah tenaga, gitu ya. Uang kita bekerja untuk kita. Cuma kita harus belajar lah, itu aja ya. Jadi modalnya hanya belajar saja. Nggak perlu ya seolah-olah secapek-capeknya buka usaha baru, buka kafe baru, buka restoran baru. Nggak secapek itu. Investasi aja. Belajar sedikit tentang investasi, oke ya. So, berinvestasi adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan sumber penghasilan alternatif, oke? Cepat dalam hal apa? Cepat dalam hal Anda buka usaha apapun perlu waktu untuk ROI, untuk break even, betul kan? Perlu waktu untuk break even. Ya, investasi rata-rata investasi keuangan, ya break evennya lebih cepat. Oke? Dan orang bilang berinvestasi itu beresiko. Saya mau tanya, emang lu buka kafe nggak ada resiko? Nah, buka kafe 1 miliar belum kelihatan loh. Ya, 1,5 miliar baru kelihatan. Nah, setelah 2 tahun kita banting tulang,
Moga-moga kembali modal. Setelah 2 tahun baru kembali modal, tahun ketiga baru ada hasil. Betul kan? Itu pun kalau kembali modal. Kalau 2 tahun, sepinya minta ampun. Apapun jurusnya udah sepi. Mau apa? Kontrak nggak mau dilanjutin, Anda tarik balik. Uang sewa udah hangus, renovasi udah nempel ke tembok. Paling Anda bisa bawa piring, cangkir, ya kan? Bikin kopi, meja sofa lu bawa pulang. Harganya berapa sih? Setiap kali lihat sofa sakit hati. Betul kan? Saya tahu, saya pernah buka restoran kok, pernah buka kafe tahu. Setiap kali lihat kualinya, aduh sakit gila. Betul kan? Ya, apalagi lihat kompor gas yang berjutaan. Sehari-hari mana ada kita pakai kompor gas yang berjuta-jutaan. Betul nggak? Itu wild buat pajangan udah makan tempat, lihat aja udah sebel. Oke, nah investasi keuangan nggak seberat itu, resiko nggak segede itu. Maka saya heran orang bilang investasi mengerikan. Dia nggak investasi, tapi dia buka usaha yang lebih mengerikan. Dan sama-sama, lu pernah pengalaman restoran? Belum pernah. Lu buka, nekat juga lu ya. Suryo dia investasi 50 juta, dia bilang ngeri, dia buka restoran 500 juta, lebih nekat lagi dia jalanin, nggak ngerti wataknya. Oke, nggak ngerti wataknya. Yaudah, maka dari itu, Warren Buffett tidak bilang, set up 25 business to get alternative income, betul? He said invest. Invest. Jadi kalau kita investasi ke perusahaan-perusahaan yang sudah jalan. Kita investasi ke mata uang di mana negaranya infrastruktur udah bagus, betul kan ya? Jadi kita numpang atas keberhasilan orang lain. Kalau kita buka restoran sendiri, kita yang tulang kita loh yang jalan, oke ya terserah lah, ya. Ya apalagi dalam kondisi kayak gini, buset, ya. Dan investasi ini kita investasi, oke ya. Kalau euro lagi bagus, kita pindah ke euro. Kalau renminbi lagi bagus, kita pindah ke renminbi. Betul ya? Kalau Anda beli saham, ya. Kalau makanan lagi bagus, Anda pindah ke makanan. Kalau kelapa sawit lagi bagus, Anda beli saham kelapa sawit. Anda bisa switch, betul kan? Tapi nggak bisa loh. Anda buka kafe, bisa besok jual baju, lusa jual bedak, kan nggak bisa. Betul kan? Karena udah fix satu jalur. Mati di sana. Oke? Ya. Itu dia. Ya. Next. Banyak orang bilang resiko enggak lah. Resiko itu bukan dari investasi. Resiko itu datang dari kita tidak menguasai apa yang kita lakukan. Itu resiko. Kita tidak menguasai apa yang kita lakukan. Coba, kalau Anda mau buka restoran dan Anda hire seorang director atau pengusaha atau manajer yang sudah buka 50 restoran dan 45 untung. Anda bayar dia. Oke? Untuk urusin restoran. Besar kemungkinan restoran Anda untung, betul? Tapi kalau Anda nggak rela bayar dia, Anda turunin sendiri yang tidak berpengalaman. Itu resiko. Nah, tapi Anda bilang, tapi kalau bayar dia gaji gede, gue nggak mampu. Balik tanya. Bagaimana kalau orang yang berpengalaman ini urusin restoran Anda, nggak pakai gaji, kalau ada untung lu kasih dia komisi, nggak untung nggak usah kasih komisi. Cengli nggak? Cengli kan? Nah, Viblas kayak gini kan? Viblas kayak gini. Oke, untung lu kasih komisi, nggak untung lu nggak usah kasih komisi. Enak nggak? Enak loh. Tapi nggak mau. Banyak orang nggak mau. Dia mau bayar gaji fix, untung syukur, nggak untung gigit jari. Aneh. Oke, aneh ya. Oke. Next, apa lagi? See, successful investing is about managing risk, not avoiding risk. Betul kan? Nah, saya mau tanya, kalau kita menghindari investasi karena kita takut beresiko, berarti kita berpenghasilan tunggal dong. Emang penghasilan tunggal nggak beresiko? Ayo. Emang penghasilan tunggal nggak beresiko? Oke, ya tuh. Alia lagi mikir, untung saya berinvestasi kanan kiri depan belakang ya. Saya udah tenang sekarang. Oke, ya banyak orang bilang investasi beresiko. Penghasilan tunggal nggak beresiko. Oke,
Tetapi Warren Buffett orangnya canggih banget, dia wise banget lah, sudah seusia gini ya. Dia bilang kalau mau ambil resiko juga, jangan pernah menguji kedalaman sungai dengan dua kaki, bofit ya, salah ya, dua kaki cemplung. Nggak bisa lah, janganlah, beresiko lah, oke? Anda belum tahu kedalaman sungainya, langsung cemplung dua, ternyata kedalaman, ya tenggelam betul. Jadi kalau mau coba sesuatu, belum tahu resikonya, masukin satu kaki dulu lah, atau masukin satu tangan, tes airnya dulu, betul? Apakah airnya terlalu dingin, terlalu panas, arusnya terlalu kencang atau apa kan? Masukin dikit-dikit dulu, oke? Dikit dulu, right? Nah, dan nanti Pak Steve atau Pak Mingus akan jelaskan ya dari mana V-Blast mengizinkan kita ya tes dikit-dikit dulu, nggak perlu sekaligus gede-gede, oke ya. Nah, dan juga kalau investasi jangan semua telur di satu keranjang lah. Oke, jangan semua telur di satu keranjang lah. Oke ya, uang Anda semua masukin ke sini. Nah, itu bukan investasi, itu gambling. Itu gambling. Kalau di kasino udah mau kalah nih, oke, tinggal sudah, udahlah, set, gua dorong semua deh. Untung, kalau habis udah deh, oke, itu bukan investing, itu gambling. Oke, jadi kalau semua duit Anda cemplung ke sini, Anda gambling. Siapapun nggak berani menjamin Anda kan? Siapapun nggak berani menjamin Anda. Nggak ada orang menjamin. You cemplungin semua masuk. Itu kan ceroboh namanya. Itu bukan investasi, itu bodoh. Oke ya. So Warren Buffett bilang, hati-hati. Perlu investasi, tapi jangan konyol. Perlu berinvestasi, tapi jangan konyol. Oke ya. Nah, malam ini teman-teman akan berikan penjelasan ya tentang V-Blast Global. Dan Anda buat keputusan. Tidak ada orang bisa memutuskan buat Anda. Anda buat keputusan. Ya, berapa bulan yang lalu saya secara pribadi buat keputusan. Dan saya melangkah, saya investasi. Ya, dan ternyata, oke, saya masih hadir di sini dan saya masih senyum terus. Oke, berarti uang saya aman, uang saya utuh, uang saya beranak. Ya, dan uang saya moga-moga nih on track kembali modal ahead of schedule. Ya, oke ya. Ya, jadi itu saya. Oke. Keputusan milik Anda. Oke. Kalau nanti Anda jangan bilang, oh gara-gara si James, gara-gara Pak Mingus. Enggak. Kami sediakan wadah. Ini kapal menuju ke sana. Mau ikut nggak? Kalau mau ikut, ayo. Kalau nggak mau ikut, nggak apa-apa. Kita lewat, nanti akan ada orang lain yang ikut. Gitu aja. Oke ya. So, it's your decision. You will enjoy the fruits of your success, okay? Or if you don't make the decision, maybe you will miss it, orang lain yang dapat, okay ya? So, keep on moving forward, okay? Make your own decision. Dan sebelum Anda buat keputusan, tanya sebanyak mungkin, klarifikasi sebanyak mungkin, sampai Anda nyaman dulu, okay? Sampai Anda nyaman dulu, ya? Tapi ujung-ujung harus buat keputusan. Ya, ini ada sebuah kisah nyata. Waktu dua orang ini, Mark Cuban dan Richard Branson, itu dua ya, Mark Cuban dan Richard Branson, ditawarin satu project. Orang ini bilang I'm out, orang bilang ini I'm in. Bedanya satu kata, satu out, satu in. Oke? Sekian tahun kemudian, Richard Branson dapat keuntungan 28 juta US dollar. Mark Cuban gigit jari. Hanya satu kata yang membedakan, out atau in. Oke? Dan kata ini harus keluar dari mulut Anda. Oke? Dan untuk membantu Anda buat sebuah keputusan, untuk membantu Anda buat sebuah keputusan, tidak memaksa, tidak mendorong, hanya membantu Anda buat keputusan, ya. Ada satu statement. Oke, satu statement dari si Richard Branson. Ada satu statement dari si Richard Branson, teman-teman, ya. Dan statementnya adalah ini. Richard Branson orang ini ya, saya dia tampilkan statementnya karena itu. Silakan, statementnya dari orang ini Richard Branson adalah ini. Saya baca dalam bahasa Inggris ya. Anda kalau mau catat-catat nanti saya terjemahkan. Oke? If someone offers you a great opportunity, itu kalimat dari Richard Branson. If someone offers you a great opportunity,
and you are not sure whether or not you can do it. Okay? Jika ada orang yang tawarkan kepada Anda satu peluang yang bagus, dan Anda belum yakin apakah Anda mampu atau sanggup atau tidak. Okay, if someone offers you a great opportunity and you're not sure whether or not you can do it, say yes and learn later. Okay, dia bilang, katakan ya dulu, nanti baru belajar. Kenapa? Karena selama kita tidak mengatakan ya, kita nggak bakal belajar. Oke, mau belajar renang, entar, bisa bertahun-tahun menunda berenang. Coba kalau gue tantang lu masuk ke kolam renang, on the spot lu belajar, betul kan? On the spot, nggak pakai tunda lagi. Kenapa? Mau die masuk, betul kan? Jadi kalau mau sukses cepat, kata ya, pepetin diri, pojokin diri sampai mau nggak mau harus belajar. Itu cara cepat. Yang bakal Anda lihat banyak orang bisnis, oke lah, oke, maju. Ada yang entah gue pikir-pikir 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lewat terus kok. Oke? Katakan ya. Saya aja menyesal. Di depan Pak Minggu saya bilang, saya menyesal. Tunda keputusan saya sebulan. Saya tunda keputusan saya sebulan. Saya kehilangan berapa persen, tahu nggak? Dan berapa persen itu duit loh, dolar loh. Sebulan aja, gigi jari, buset. Oke. Jadi jangan tunda. Jangan belajar dari contoh saya, tunda sebulan. Oke, ya. If someone offers you an opportunity and you are not sure whether you can do it or not, say yes and learn later. Oke. Terakhir slide saya. Bintang itu memang berbeda. Bedanya di mana? Bintang itu berbeda dari segi pola pikir. Bintang itu cara pikirnya berbeda. Bintang itu mengerti bahwa lambat saya harus switch ke saya yang bekerja atau uang yang bekerja untuk saya. Atau beban untuk saya bekerja nggak boleh lagi 100%. Mungkin saya bekerja 80-70%, tapi uang bekerja 20-30%. Sehingga nanti kalau saya sudah tua, saya kerja 50%, uang yang bekerja itu 50%. Nah, itu cara pikirnya begitu. Yang lain itu kerja sampai mati. Itu aja. Oke, ya. Jadi pola pikirnya berbeda. Nah, yang superstar itu sejak awal sudah bilang, gila suruh gue kerja, nggak mau, gue buka usaha, orang lain yang kerja, gue investasi yang biar gue nikmati. Itu pola pikirnya berbeda banget. Oke, pola pikirnya berbeda banget. Oke, dan saya kebetulan teman-teman lahir di keluarga profesional. Kakak saya semua profesional, pegawai, kerja di kantor. Papa saya pengusaha. Cuma sayangnya waktu saya lahir, papa saya sudah 60 usianya. Oke, sampai saya sudah mengerti, papa saya udah usia 70-an. Jadi saya nggak pernah besar lihat papa berdagang. Papa pedagang yang gulung. Tapi saya nggak pernah lihat. Yang saya lihat waktu saya besar adalah koko saya pagi-pagi sarapan, pergi ke kantor jam 5 pulang, pergi ke kantor jam 5 pulang. Itu yang saya lihat. Maka mindset saya, walaupun papa saya pengusaha, mindset saya bukan pengusaha. Saya harus maksa diri. Keluar dari mindset, lihat contoh karyawan. Untuk jadi pengusaha, saya harus maksa diri. Oke, jadi think, ya. Nah, karena thinknya different, actionnya different. Oke, karena thinknya different, keberanian untuk ambil resikonya berbeda. Dan karena actionnya berbeda, kenyamanan untuk ambil resikonya berbeda. Akibatnya hasil yang dinikmati berbeda. Tapi semua dari sini. Malam ini dengan waktu yang amat sangat singkat, saya berharap saya berhasil ya buat Anda dapat pola pikir yang berbeda, dan dari ini pemahaman Anda terhadap resiko juga berbeda. Yang saya mau ajak Anda paham adalah bukan berinvestasi itu beresiko. Yang lebih beresiko mengandalkan sumber penghasilan tunggal, itu yang jauh lebih beresiko. Yang bikin beresiko bukan investasinya. Yang bikin beresiko adalah kita tidak tahu apa yang kita berinvestasi. Dan apapun investasinya,
Bukan harus tahu. Investasi bisa masuk termasuk joint bisnis dengan teman ya. Bukan hanya tahu bagaimana saya masuknya. Oke? Investasi itu bukan hanya tahu bagaimana saya masuknya. Saya masuknya kapan, bayarnya berapa, syaratnya apa. Bukan hanya mengerti bagaimana masuknya, tapi juga harus tahu keluarnya fair nggak. Contoh, kalau kita buka usaha sama-sama, selalu bilang, gampang lah, nanti kalau sudah berhasil kita pikirkan lah, kita bagi hasil. Nggak boleh begitu. Oke ya, dari awal sudah tentukan. Dan kalau ternyata antara dua partner itu beda pendapat, sampai nggak ada titik temu, gimana cara keluarnya? Bagaimana cara keluar? Siapa bayar siapa berapa untuk keluar? Betul kan? Ya. Nah, kalau kita di bisnis ini, titik mana kita menentukan, ya sudahlah, daripada berdarah-darahan, kita cut loss, kita keluar aja lah. Mana tahu 3 partner, 2 sudah berdarah-darahan, sudah nggak bisa lagi, 1 ngotot mau lanjut. Gimana ayo? Way out-nya harus jelas. Betul kan? Nah, di V-Blast-nya bukan hanya masuk itu jelas, keluar juga jelas. Keluar juga jelas. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Semua jelas. Oke, itu mengurangi resiko. Yang bikin resiko adalah bukan masuk gampang. Tapi kalau separuh jalan tidak sesuai dengan skenario gimana? Ayo, betul kan? Nah, itu resikonya di sana. Kalau Anda tidak tahu, tapi itu pun sudah tahu. Dan kalau Anda sudah tahu masuknya gimana, kalau repotnya gimana, keluarnya gimana, itu pun masuk akal dan bisa diterima. Itu sudah bukan resiko lagi kok. Itu sudah bisa bukan resiko. Yang bikin resiko adalah kalau kejadiannya memburuk dan kita nggak tahu harus gimana. Itu resiko. Oke? Maka dari itu, banyak orang bilang investasi resiko, berbisnis tidak seresiko itu. Coba. Kalau bisnisnya jelek, kapan masuk, kapan keluar? Kalau 3 partner nggak ada titik temu, kapan lo keluar? Bagaimana cara keluar? Duitnya bisa tarik keluar nggak? Nggak bisa. Sama lebih beresiko dong. Ayo, kalau restorannya nggak jalan, apa yang bisa tarik? Lampu mau tarik, wallpaper mau tarik, nggak bisa. Resikonya apa? Ayo. Oke, so you see, think differently. Mudah-mudahan malam ini saya berhasil buka pemikiran Anda tentang sumber penghasilan alternatif, tentang resiko, dan buat keputusan. Dan keputusan ini bukan uang yang besar, bukan mati-matian. $1.000 aja bisa kok. $5.000 aja bisa. Ya kalau lebih yakin ya 100.000. Oke, ya. 10.000 kan 110.000 ya, 1.000, 5.000, 10.000 itu aja. Dan itu pun senyamannya Anda. Oke, coba dengan 1.000 dulu, kalau udah nyaman 5.000 dan sebagainya ya. Dan teman-teman, ini kesaksian sedikit. Saya masuk ke V-Blast, saya sendiri, staff saya, my accounting staff Charles di kantor ya, dia lihat. Karena setiap kali saya withdraw, saya suruh dia yang withdraw dari e-wallet saya. Oke ya. Jadi saya setiap minggu saya withdraw. Saya kumulatif setiap bulan saya tarik. Oke. Dia yang bantu saya tarik uang saya dari e-wallet masuk ke rekening saya. Dia ngecas. Oke, 2 minggu yang lalu dia bilang, Pak, saya masuk di bawah Bapak, boleh nggak? Ya boleh, lu mau masuk berapa? $5.000. My accounting staff, gua nggak suruh loh. Dia orang accounting loh. Dia orang accounting, paling jeli angka. Oke, dia lihat hasil yang saya dapat, dia ngecas masuk sendiri. Oke, anak saya baru terjadi 2 hari yang lalu. Dia jualan mobil dan sebagainya, ya, dapat keuntungan. Dia bilang, Dek, minimal berapa sih? Saya bilang minimal $1.000. Tanggung. Saya buka yang 5.000 aja ya. Anak saya loh, dia mau buka 5.000. Oke, nah, gue nggak ajak. Oke. Nah, coba kalau saya ngegas aja, banyak yang ikut. Tahan dulu. Pak Bingus bilang, Pak James, tahan dulu. Ya udah, gue nahan sesuai dengan instruksi nahan. Udah gatel kaki ini mau ngegas. Oke, udah gatel. Oke, tahan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu kesaksian pribadi saya. Oke, keputusan di tangan Anda.
Jangan terpengaruh oleh saya. Dari segi pendidikannya, ya knowledge-nya itu bukan dari saya, itu kan dari Warren Buffett, dari orang-orang yang pakar. Oke ya, itu udah absolut lah orang-orang yang pakar. Ya, tapi kalau pengalaman itu pribadi saya. Oke, so Anda harus bisa bedain. Ujung-ujung keputusan di tangan Anda. Sebelum Anda buat keputusan, minta klarifikasi sampai Anda relatif nyaman. Oke, ya, dan the only way you experience it is you jump in. Okay, I took 1 month to jump. Too long. I lost money. I lost money because I delayed for 1 month. Okay, ya. Okay, cukup dari sesi saya. Silakan saya kembali kepada Miss Alia. Silakan Alia.